A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati azani wa iyyakum jami'an. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang ketiga dan keempat, karena waktu pertemuan kedua salah jadwal sehingga kosong hari tersebut, maka pada pertemuan sekarang kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, darsuna fiqhud dakwah. Materi kita, pelajaran kita adalah fikih dakwah, cara berdakwah dengan tawassuton, tidak keras, kemudian tidak terlalu lembek, tapi pertengahan. Maka kita diajarkan para dai, santri Baitul Quran, mahasiswa Baitul Quran, agar bisa menjadi dai-dai yang toleransi, tidak juga terlalu lembut, sehingga menghilangkan toleransi tersebut, dan juga tidak terlalu keras sehingga menjadi momok yang menakutkan bagi umat atau bagi masyarakat sekitar. Baik, kita melanjutkan, dilihat halaman 43 ya. Halaman 43 di teks yang telah kita kirim. Nabda darsuna wa ta'allumuna biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani wujubut tablighi ad-da'wati. Muqaddimatun. Kullu ummatin yuradu laha an tanzaritha wa tanhalla araha wa yadhhaba atharaha wa yatahalla kiyanuha la budda ayyan kabita ad-du'atu fiha wa ayyan khaffat sautuha wa tubaddidu risalatuha wa tadayya'a ghayatuha wa yastahiqqa turathuha wa kullu ummatin yuradu laha an tasumu wa tartafa'u wa ta'lu la budda an tafham sadaqa da'watiha wa tuhra ghayatiha wa nabli risalataha wa tantaliqu da'iyah fil ardi ila mabda'iha wa da'watiha wa yakuna laha sautu dawi wa syi'aru mujaljilun wa da'iyatun yasdahu lisanun yugharridu wa qalba yasul wa'lam yajulu wa da'ayah tamluku al-isma' wa fikrun ya'khudu al-bab wa thaqafatu tusaytiru 'ala al-uquli wal afham. Jadi di dalam muqaddimah ini adalah wujub tabligh dakwah, kewajiban menyampaikan dakwah. Wujub tabligh, kewajiban untuk menyampaikan dakwah kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap mad'u, terhadap yang kita seru ya. Kita harus paham mad'u kita harus paham siapa yang kita seru. Kalau misalkan kita menyuruh kepada mad'unya di sekitar Jawa, bagaimana sih adat di sekitar Jawa itu? Ataupun di Sumatera, bagaimana kita bisa memahami adat di sekitar Sumatera itu? Jadi
adat memang bukan daripada agama, tapi itu perlu karena trik-triknya harus sampai, ya, memahami bagaimana kita sholat. Imam itu harus memahami makmumnya, ya, imam itu harus memahami seluk-beluk makmumnya sehingga tidak menjadikan fitnah bagi jamaahnya. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini di bawah itu wa ummatul Islam ummatun risalah wa ummatun da'wah ja'at li ghayatin wa wajadat li hadfin fi hadhil hayati wa qala ta'ala laha kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi umat Islam adalah ummatun risalah, umat yang memiliki manhaj, umat yang membawa risalah yaitu Al-Qur'anul Karim melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ummatun da'wah, yaitu umat dakwah, umat yang menyeru, umat yang menyampaikan sebuah panggilan dakwah, sebuah seruan dakwah yang mengajak kepada kebenaran. Ja'at li ghayatin, yang datang memiliki goyah yaitu tujuan. Wajadat li hadfin fi hadil hayah, dalam kehidupan manusia. Apa itu? Ummatun risalah, umat yang membawa risalah yaitu Al-Qur'an, wa ummatun dakwah, umat yang menyampaikan dakwah kebenaran untuk bercita-cita dan bertujuan menyeru kepada semua lini kehidupan, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua dakwanya itu menyeluruh yaitu lini kehidupan, bukan hanya satu orang atau satu ras saja atau satu agama saja, bukan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Ukhrijat linnas yaitu kepada seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebajikan, kebaikan, kebenaran, wa tanhauna 'anil munkar, yaitu mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang dai itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu'minuna billah. Jadi semua dakwahnya, semua yang dia bawa dengan segala kemampuan yang ada adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini adalah dakwah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini adalah dakwah yang dibawa oleh nabiyyin, para nabi, para rasul, wasyuhada' was-solihin, para ulama dan para orang-orang soleh. Wa ulaika humu. Baik, kemudian waqad qala tilkal ummah warudaha Rasul ba'atha rahmatan lil alamin. Dan dalil yang telah disampaikan tadi, kuntum khaira ummah litilkal ummah warada Rasul ba'atha rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam semesta, bukan hanya kepada orang Quraisy saja, tapi semua suku. Rahmah, menjadikan kasih sayang, lil alamin, bagi alam semesta, bukan hanya satu kaum saja, tapi seluruh umat. Wasirajan muniron, yaitu membimbing dan membawa, yaitu cahaya, ya, kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala, lidhalin al-hairina, itu halaman 48, membawa cahaya dari kegelapan dan kebingungan. والدعوة فيها ليست من نافلة القول وإنما هي أساس من أساس الرسالة من أسس الرسالة وركن من أركانها لتربية الجماعة المسلمة وتطهيرها وتقويمها أولى وهداية العالمين وإرشادهم رحمتهم وإسعادهم ثانيا. Jadi dakwah di dalamnya itu laysat min nafilatin au al-qaul wa innama hiya asas. Bukan nafilah, bukan sebuah kesunahan, ya, nafilah secara qaul, secara perkataan, wa innama ya, bukan ringan, bukan tugas yang wa innama
asasun yaitu pondasi, asas pondasi, min ususir risalah dari sebuah pondasi risalah, yaitu risalah Al-Qur'an. Wa ruknun dan sebuah rukun itu udah masuk ke wajib, min arkaniha dari rukun-rukun litarbiyatil jamaah untuk pendidikan secara global, yaitu jamaah al-muslimah, jamaah seluruh umat muslim. Wa tadhiruha dan menyucikan, wa taqwimuha di dalam dakwah itu menyucikan hati, kemudian wa taqwimuha dan mengevaluasi, aula yaitu lebih utama. Wa hidayatul alamina wa irsyaduhum dan hidayatul alamina, hidayah al-alamina wa irsyaduhum dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rahmatuhum wa is'aduhum dan kasih sayang dan kebahagiaan tsaniyan. Kebahagiaan, kesenangan itu adalah yang kedua, tapi yang itu adalah tathir, mensucikan dan mengevaluasi, takwim, aula lebih utama. Jadi setelah kita berdakwah itu terus harus dalam bersih jiwanya dan mengevaluasi, itu lebih utama. Kemudian wala syakka anna da'wata ila Allah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari wal qatbul a'zam fid dini wal muhimmatu allati ba'atha Allah laha khatamun nabiyyin wal mursalin allati laulaha la dhahaba maqsudur risalah wa du'a hadfal bi'sa. Jadi apa? Wala syakka wala raiba, tidak diragukan kembali, sesungguhnya dakwah itu adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di garis bawah, yaitu halaman 48 yang ke baris yang kedua ya. Ana da'wata ilallahi bil al-amru wal amru bil ma'ruf. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala puncaknya di sini adalah al-amru bil ma'ruf, yaitu memerintahkan kepada kebaikan. Ini tidak mudah. Tidak mudah. Wan nahyu 'anil munkar, puncaknya apa? Mencegah kepada kemungkaran, tidak mudah. Kenapa? Wal qatbul a'zam, karena ini adalah tiang yang besar, ya. Tiang besar fid dini, dalam agama, pondasi yang besar dalam agama. Wal muhimmatul lati ba'atsallahu, dan amatlah urgensi ba'atsallahu lah, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus penutup para nabi, wal mursalina, utusannya, allati laulaha, yang kalaulah bukan la dhahabal maqsudu, kalaulah bukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, la dhahaba, maka akan pergi al-maqsudu risalah du'a hadful. Maka esensi daripada diutusnya Rasulullah SAW, kalau misalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu tidak ditegakkan di muka bumi ini, maka akan binasa. Jadi ini adalah puncaknya urgensi dakwah, yaitu al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran. Lanjut, ta'riful wajib wa adillatul wujub. Ta'riful wujub, nanti antum bisa dibaca sendiri ya, atau saya baca sedikit. Al-wajib wa ma aujabahu Allah ta'ala 'ala ibadihi wa 'indal usuliyyin ma sabata bidalilil qat'i as-subuti wa qat'i dilalati, aw qat'i dilalati wa dhanni subut, aw dhanni dilalah qat'i subut. Wa arrafuhu asy-syar'iyyuna biqaulihim huwa ma talaba asy-syari' fi'luhu min al-mukallaf talaban hatma bi anna qtarana talabahu bima yadullu ala tahtimi fi'luhu, kama idza kanat sighatut talabi nafsaha tadullu ala tahtimi aw dalla ala tahtimi fi'luhu tartibul 'uqubah ala tarkihi aw ayati qarinatin syar'iyyatin ukhra. Dalil fa iqamatus shalah wa ita'uz zakah. Jadi pengertian kewajiban, dalil-dalil tentang dakwah ya. Di sini ta'riful wajib, pengertian wajib, wa adillatu, dan dalil-dalil hal-hal yang wajib.
Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada hambanya indal usuliyin menurut ahli usul yaitu fikih matsabata yadullu qat'i, ada dalil yang qat'i itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, as-subut wa qat'i ad-dilalah, dan qat'i dilalah, au qat'i dilalah dhanni atau ada dhanni. Langsung lanjut ya. Dalilnya iqamatus shalah wa ita az-zakah wa hajjul bait wa birrul walidain, menghormati orang tua, wa sinabul khamr, dan menghindari dari khamr, minuman keras, wa ghairu dzalikal ma'muratul lati waradat fi sighatil amr laha mutlaqan. Ini adalah dalil perintah al-ma'mur rod yang diperintahkan, warada sighatul amr la mutlaqan, ini mutlak. Dalil-dalilnya sudah ada di dalam Al-Qur'an. Wa dalla ala tahtimi, ini adalah bentuk penentuan fi'laha ma warada fi iddati nususi min min istihqaqil mukallaf al-iqab, bagi orang-orang mukallaf yang menghindari, yang tidak menjalankan kewajiban ini, maka al-mukallaf yaitu orang-orang yang telah diberikan beban dan tanggung jawab mendapatkan iqab apabila meninggalkannya. Kemudian halaman 49, adillatu wujubi da'wah, yaitu dalil kewajiban untuk berdakwah. Dalil kewajiban berdakwah. Apa nih? Perhatikan ya. Wa qad warada nususu katsiratun, telah disebutkan banyak sekali nusus-nusus, dalil-dalil fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, perkara perintah kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Wa da'watu ilallahi ta'ala, dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahmilul katsiri minad dilalati wal awamiri al mushtaddah wal muakkadah minha. Jadi dai itu adalah generasi penerus Rasulullah SAW. Dai itu adalah pewarisnya, di bawahnya ulama. Ulama itu di bawahnya para nabi. Innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama warathatul anbiya. Dan siapa generasi penerus setelah ulama? Mereka orang-orang dai yang belajar, senantiasa belajar dan menginginkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala seperti antum. Kenapa? Definisi ulama atau orang soleh itu al-khaufu bil jalal, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau khusyuk ya, minal khasyin, yang takut ya, karena segala sesuatu apabila tidak sesuai itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut bermaksiat. Itu salah satu yang mudah definisi ulama itu adalah orang yang takut. Begitu juga dengan definisi dai. Dai adalah orang yang takut. Nah, di sini ada yang pertama dalil wujub dakwah akhdul mitsaq 'ala tablighi, yaitu akhdul mitsaq, mereka yang mengambil perjanjian 'ala tabligh. Ya, mitsaq itu perjanjian 'ala tabligh dalam menyampaikan dakwah. Faqad ahdzal mitsaq wal ahdu 'ala man utul kitab wal huda ayyablughu dzalika lin-nasi li'anna adh-dhikra wal huda ma ja'a illa lil bayan wal irsyad musaddiqan liqauli wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Jadi mengambil perjanjian untuk senantiasa berdakwah ya. Karena apa dalilnya? Wa ma arsalnaka, yang dicontohkan dengan dalil Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna, sesungguhnya tidaklah kami utus min rasulin, dari seorang rasul, illa kecuali bilisani qaumi, dengan lisan kaumnya, pemahaman kaumnya, liyubayyina lahum, supaya mereka dapat memahaminya. Jadi Nabi diutus dari kalangan mereka supaya orang-orang mereka itu dapat memahami. Antum misalkan diutus ketika pengabdian ke Pulau Jawa atau apa, antum harus bisa i'dad, yaitu mempersiapkan agar mereka itu dapat dan memahami antum, dan antum juga agar dapat
memahami mereka, saling memahami, sehingga dakwah itu satu kesatuan take and give, yaitu saling memberikan dan saling memberi. Antum memberikan, ya, antum memberikan sesuatu dan mereka menerima. Nah, ini muncul suatu pemahaman dan dakwahnya berhasil. Keberhasilan dakwah itu bukan dari kita, bukan dari antum dan materi dan sebagainya, tapi keberhasilan dakwah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ya, kita takut terlalu panjang, nanti dibaca sendiri. Al-amru bis-sharihi bit-tabligh, yang kedua itu yaitu perintah yang jelas untuk berdakwah. Dalilnya apa? Ya ayyuhal rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah Allah turunkan kepada kamu min rabbik wa illam taf'al, apabila kamu tidak mengerjakan fama ballaghta risalatah, maka berarti kamu tidak menyampaikan apa yang telah diberikan olehmu. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah tidak wa illam taf'al fama ballaghta risalah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara minan dari orang-orang yang kafir gitu. Dibaca sendiri di surat Al-Maidah ya. Kemudian lanjut ya. Lanjut karena ini rekamannya takut terlalu panjang ya, sehingga nguploadnya itu ini berat. Kemudian di bawahnya masih halaman berapa, 49 ya, 50, coba lihat. Idzan faltakun kull kalimatul haqq hasimah fasilah kamilah syamilah qawiyah la tartaddu fiha wala ihjam wala tahrabu wala faturu walaysa ma'nal quwwah wal jism ya wal junuh ila al khushunah ay yad'u ila sabili rabbi bil hikmah. Kemudian menyeru manusia itu dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wa anal maqsudu 'adamul mudahanah fi kalimatil haqq au al musawamah 'alaiha. Jadi kita itu harus menyeru dan berdakwah itu dengan hikmah, dengan bijaksana. Makanya itu tawassuton, yaitu pertengahan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, poin ketiga, daruratul fasli bainal haqqi wal batil, yaitu urgensinya kita memisahkan yang hak dan batil. Selama-lamanya yang hak dan batil itu tidak bisa bercampur, bagaikan minyak dan air, tidak akan pernah bersatu. Ya, selalu berseteru dan selalu berseberangan. Daruratul fasli bainal haqqi wal batil. La budda ay ya'rif al haqq wal batil. Antum harus mengetahui dai itu al haqq bainal haqqi wal batil. Wa an tastabina, dan memperjelas sabilal mu'minina an tadhi'ah, menyinari syumushul haqiqah wa yatlu'ul fajrul hidayah wa tanqashi'u al-ghishawah min 'alal uyuni. Jadi memperjelas sebuah hak dan sebuah batil sebagaimana terangnya jelasnya sinar matahari. Kemudian wa yatlu'ul fajrul hidayah, kemudian terangnya fajar hidayah. Wa tanqashi'u, dan timbul al-ghishawah, pemalsuan. Jadi yang palsu-palsu, yang terang-terang, alal uyuni, di mata kita harus terang, harus jelas ya. Hak ya hak, batil ya batil, nggak boleh dicampuran. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan menggunakan talbisul haq untuk perkara-perkara yang batil. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyin lahum wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Wan nufusul lati tajma'u, antum bisa baca sendiri ya, dibaca dikit-dikit enak. Innal ladina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana, 50 halaman 52.
Yang 4, halaman 52, at-tablighu alamatu ala imani sahibuhu. Menyampaikan dakwah adalah tanda-tanda keimanan sahibuh, keimanan seorang sahabat. Ummatul Islam ummatun risalah tadi di awal. Umat Islam adalah umat risalah yang berpedoman dan membawa risalah Nabi yaitu Al-Quran. Wa ummatun dakwah yaitu menyampaikan. Fala faidata fiha biduni risalatiha. Maka tidak ada manfaatnya apabila tanpa ada panduan risalah yaitu Al-Quran. Wala khaira yurja minha bi ghairi da'watiha. Dan juga kalau ada panduan risalah Allah Subhanahu wa taala Al-Quran namun tidak mendakwahkan, namun tidak berdakwah, tidak menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka la yurja minha ghairu madza wala khaira yurja. Apa yang kebaikan apa yang diharapkan kalau misalkan tidak ada dakwah. Walihada kanat hadil ummah ma zalat ummatun raidah. Maka yang demikian adalah umat walihada kanat hadil ummah, ini umat Islam itu ma zalat ummatun raidah, yaitu umat perintis dakwah fi ta'alimil khair, dalam mengajarkan kebaikan, wa mithlu wa mathalul wal ma'rufu yatanafaru imanuha ma'al munkar. Maka memerintahkan kebaikan, wa imanuha ma'al munkar, kemudian munkar, wa yata'aradu ma'al itsm. Taqafu hayatu risalatuha wa tubadzalul juhduha la harajan nas minal zulumati ila nur. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi lagi-lagi kuntum, kalian adalah umat terbaik, agar menjadi motivasi dan semangat antum semua bahwa sudah dari risalah Al-Quran, antum menghafal Quran, belajar tafsir, kemudian tidak mendakwahkan, maka bagaimana akan mendapatkan sebuah kebaikan? Maka risalah Al-Quran dan dakwah itu harus saling seimbang dan berjalan. Jadi yang paling susah adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Allah telah menurunkan melalui nabinya sebuah risalah, mukjizat al-kubra, yaitu mukjizat terakhir yang terbesar. Nah, tinggal kita bagaimana mendakwahkannya. Contoh, Allah telah memberikan sebuah rezeki kepada seluruh makhluknya, seluruh alam. Namun manusia atau makhluknya tersebut tidak mencari, tidak berusaha untuk mencari rezekinya, maka tidak akan dapat. Jadi harus kita berdakwah, dan kita tidak berdakwah itu Allah tidak akan rugi. Kita beramal soleh, tidak beramal soleh, Allah tidak akan rugi sedikit pun. Kembali, yang rugi itu kita. Orang non muslim aja berdakwahnya getol, apalagi harusnya kita lebih getol. Selanjutnya yang kelima, perhatikan 53, jihadun wa ismatun minal haq, yaitu jihad, kesempurnaan daripada kehancuran. Jadi harus berjihad daripada nanti datang kehancuran. Kama annal jihad yakunu fi sayfi, sebagaimana berjihad itu dulu ya di zaman Rasulullah SAW dengan apa? Fi sayfi, dengan pedang. Warramhi, yaitu dengan panah. Wal qital, dengan cara berperang. Wa huwa kadzalika yakunu bil kalimati wa qad takunu al kalimat awqa afdalu wa ajda. Lianna kana al jihad fi sayfi yakunu fi muhitil a'da'i faqat. Berperang melawan menggunakan senjata pedang hanya melawan musuh saja. Fal jihadu bi kalimati yakunu lil a'da'i wal asdiqai fi dakhili wal khariji. Bal yakunu fi kulli waqtin fi kulli makan li kulli jinsin. Yakunu lil kufar, untuk orang-orang kafir. Wa yakunu lil munafiqin, bagi orang-orang munafik, bil hujjati wal burhan, dengan hujjah dan burhan. Burhan itu ya petunjuk dari Allah Subhanahu. Ya ayyuhan nabi ujahidil kufar wal munafiqin. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan munafik. Wajahidu bihim jihadan kabira. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Sungguh-sungguhlah berjihad dengan totalitas. Wa yakunu lin nufusi
walil mantiqi wal bayan. Jadi kita perang sekarang itu adalah ghazwul fikri, perang pemikiran. Bagaimana pemikiran-pemikiran itu bisa kita filter dan pemikiran itu bisa kita hadang. Khususnya mereka-mereka yang memang memusuhi Islam. Ya antum pasti sudah mempelajari lah. Oh ini condong ke sini, oh ini merugikan Islam, oh ini dan lain sebagainya. Apalagi musimnya lagi musim pandemi seperti ini. Ya selalu dai itu selalu menganalisa ya, selalu membaca, menganalisa dan memperhatikan kondisi-kondisi saat ini. Baik kondisi secara dalam negeri maupun terlebih lagi bagus sekali kondisi seluruh dunia ya, luar negeri dan dalam negeri. Jahadul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. 54. Maka berjihad itu dengan amwalikum, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dan para sahabat, sebagaimana donatur berjihad untuk lembaga ini dengan amwal, wa anfusikum dengan jiwa. Antum harus berjihad dengan jiwa, wa alsinatikum dengan lisan, yaitu berdakwah, tabligh, menyampaikan. Selanjutnya yang keenam, taqiru tarikul amri bil ma'rufi wa hijbul istijabah anhu, yaitu penghinaan tarikul amru bil ma'ruf, yang meninggalkan kebaikan dan menahan al-ihtijab. Jadi suatu kehinaan apabila kita meninggalkan al-amru bil ma'ruf. Inna mujaratul munkar hawanu wa dha'f fi syahsiyati wa ba'da 'anil istiqamati wa tahqiru li nafsi taj'alul insan yukhalifu fitratahu wa yaqtulu muru'atu wa yata'u hammatuhu. Jadi sesungguhnya mempertahankan atau mujawat kemungkaran adalah hawan, yaitu menyepelekan suatu kelemahan seseorang setelah mendapatkan istiqomah, wa taqirul nafs, dan dia menghina dirinya sendiri, taj'alul insan yukhalifu, menjadikan manusia itu berselisih fitrah dengan fitrahnya. Kalau fitrah tadi seorang muslim itu da'watun risalah, ya kan, dakwah membawa sebuah risalah yang uzma, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka jangan sampai kita memutuskan untuk berdakwah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di sini coba al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum bi ba'din, seorang munafik dengan munafik yang lain itu saling menguatkan. Ya'muruna bil munkar, mereka ya'muruna bil munkar, memerintahkan kepada kemungkaran, wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullahu fanasiyahum. Allah melupakan mereka, nasullaha fanasiyahum, karena mereka melupakan Allah. Innal munafiqina humul fasiqun, sesungguhnya orang-orang munafik fasik. Halaman 55 sampai 56. Jadi jangan sampai kita itu sebaliknya, jadi meninggalkan al-amr bil ma'ruf, jadi termasuk orang-orang munafik, yaitu ya'muruna bil munkar, memerintahkan kepada mungkaran. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketujuh, la'anun tarikul amri bil ma'ruf. Laknat Allah bagi orang yang meninggalkan al-amru bil ma'ruf, yaitu perkara-perkara perintah yang memerintahkan kepada kebaikan. Al-ihsanu wal udwan wal itsm, kemaksiatan, wal udwan permusuhan, wal itsm sebuah dosa. Qad yaqa'a fi mustama' minal mustama'at, wa qad yaqtarifu sullatu
qad yaqa'u fi mujtama' telah menimpa di dalam bermasyarakat minal mustama'at dari keseluruhan ya seperti ini apa? Al-isyan yaitu kemaksiatan, wal udwan permusuhan dan itsm dosa karena apa? Meninggalkan amru bil ma'ruf. Dilaknat di sini. Apalagi kita udah bersyahadat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Maka di sini coba dilihat halaman 57 ya. Halaman 57 itu hadis Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma waqat banu Israil 57 fil ma'asi nahtahum ulama'uhum walam yantahu fajalasuhum fi majalisim wa quluhum wa syarabuhum fadaraballahu ba'dhum ba'dha wa la'anahum ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima sawwakanu ya'tadun wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaka'an fajalasa qala walladhi nafsi biyadi hatta ta'atrunahum 'ala al-haqqi atra. Jadi lama waqa'ah ketika kemaksiatan sudah melanda Bani Israel, maka ulama-ulama mereka nahtahum ulama'uhum walam nahtahu fajalasuhum, maka ulama-ulama mereka menyampaikan kebenaran, tapi mereka tidak melakukannya. Tapi umat Bani Israel itu tidak melakukannya, islah yaitu perbaikan. Sehingga ulama-ulama mereka yaitu ulama-ulama Bani Israel ikut serta dan majelis-majelis mereka. Jadi ikut berkumpul dengan orang Bani Israel yang tadi tidak mau diberikan nasihat dan tidak mengerjakannya. Ikut bagaimana ulamanya? Ikut ulama tersebut, mereka ikut makan dan minum bersama mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup hati mereka semuanya. Bani Israel dan para ulama menutup hati mereka, melaknat mereka dengan lisan Nabi Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Disinilah pentingnya dai itu memiliki keistiqomahan yang kuat. Jangan sampai kita terbawa arus. Ya, kita pengen duduk bersama mereka tapi kita terbawa arus, itu salah. Harusnya kita tetap dengan prinsip. Jadi dai itu punya prinsip. Prinsipnya apa tadi? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dengan caranya bagaimana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Menyeru pada jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, di situ dengan bijaksana. Jangan sampai terlalu bijaksana sehingga kita keluar dari rel arus Allah Subhanahu wa taala, mengikuti mereka, orang-orang yang tidak mempan untuk diseru. Nah, itu salah. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan lu'inal ladina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud, halaman 57. Wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu wala bi'sa ma kanu yaf'alun tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru la bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alaihim wa fil 'adzabihum khalidun. Wa yuwaddihu qissata Bani Israil, ini menjelaskan bagaimana kisah Bani Israil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muslimin wa yuhadziruhum, maka berhati-hatilah ayyaqa'u terjerumus fi ma waqa'a fihi, sebagaimana terjerumusnya man qablahum, orang-orang sebelum mereka. Wa yahillu alaihim ma halla bihim, menghalalkan sebagaimana mereka menghalalkan. Man la'ana wa tarada min rahmatillahi ta'ala an Ibni Mas'ud radhiyallahu an inna awwala ma dakhala an-naqs ala Bani Israil annahu kana rajul
yulqi ar-rajul wa yaqulu ya hada ittaqillah wad'u wad'u ma tasna' bihi fa innahu la yahillu dzalika thumma yalqahu minal ghad wa huwa ala hali. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita seorang dai, antum semua, jangan sampai kita terjerumus sebagaimana ulama-ulama atau umat terdahulu. Nah, ini luar biasa. Halaman 58, ma'al adillati, bersama dalil. Famimma dzakarna yattadihu bijalali annahu hadhil adillah hatmiyah wa hasimah fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa da'watu ila Allah tabaraka wa ta'ala wa annal mutakhallafina an hadhihi da'wah lahum 'adzabul yaum ma'al la'n wa tard fi rahmatillahi tabaraka wa ta'ala. Barang siapa yang mutakhallifina berselisih atau berbeda tentang dakwah itu, maka adzabun alim, yaitu adab yang sangat ma'al'an, yaitu sudah diadab, dilaknat juga sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kuncinya, qul hadhi sabili, katakanlah ini jalanku, ud'u ila Allahi ala basirah, maka serulah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, dengan cara jelas ya, ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan kita bari, yaitu bebas daripada orang-orang musyrikin. Kemudian halaman 59 ada di situ yang qasimul wajib min jihatil mutalabati bi adaihi ila wajib aini wa wajib kifai, seperti fardu ain dan fardu kifayah. Nah, sini dakwah itu adalah al-wajibul aini huwa ma talaba syar'i fi'lu min kulli fardin min afradil mukallafin wala yajzi'u qiyamu mukallaf bihi an akhar kas-salati wa zakah. Fardu ain sebagaimana fardu wajib, sebagaimana pelaksanaan ibadah salat, zakat, haji, al-wafa' bil uqud, menepati janji, wajinabul khamr wal maisir, dan menghindari daripada khamr dan maisir, judi. Kemudian wajibul kifai wa ma talaba syari' fi'lu majmul mukallaf. Antum bisa baca sendiri ya. Apabila ada salah satu atau ini sudah mengerjakan, maka sudah melaksanakannya. Kemudian bainal wajib al-aini, antum bisa baca antara wajib aini dan wajib kifai di sini. Ya, mudah ini insyaallah. Wajib kifai qad yakunu fil luzum kal wajib al-aini wa dzalikal umur minha ayata'ayyana fardun li ada'il wajib al-kifai. Fi hadhil halati yakun wajib ainiyan alaihi wa dzalika mithlu, ya, kewajiban namanya dakwah, ya, kewajiban penerus, ya, dai itu tingkat yang tertinggi karena dia dituntut untuk meneruskan risalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Terus ya, kemudian nomor berapa nih? 62. Halid da'watu wajibun aini, apakah dakwah wajib aini? Qad alimna minan nusus as-sabiqa anna da'wata ila Allah wajibatun, walakinna hal hadal wujubul aini bima'na anna la budda li kulli shahsin al-qiyam bih, am hal huwa wajibun kifai bima'na idza qama bihi al-ba'd saqata 'anil ba'd al-baqi. Apakah dakwah itu wajib aini atau kifai, sehingga kalau wajib aini itu seorang semuanya berkewajiban untuk berdakwah. Kalau wajib kifai itu apabila ada seorang saja yang melakukan dakwah, yaitu sebagai dai, maka semuanya jadi tidak sakotoh, yaitu jatuh kewajibannya. Apa itu dalilnya? Bagaimana?
bi anna da'wata ila Allah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wajibun kifai. Katanya ada yang wajib kifai. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Qalu qad qalu haut hadhihi al ayat ma'nayaini ahaduhuma wujubul amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wal akhar annahu fardun 'ala kifayati liqouli ta'ala wal takum minkum ummatun wa haqiqatu taqtadi al-ba'd dun al-ba'd fadalla ala annahu fardun 'ala al-kifayah idza qama bi ba'dhum saqata al-baqin. Ada yang pertama itu dalilnya tadi wal takum minkum itu wujub kifai, yaitu wajib kifai, yaitu tidak seluruhnya seperti sholat, zakat, dan haji. Ada juga wajibul aini fardun ainin, yaitu fardu ain. Qala jama'atun ukhra innal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wajibun aini 'ala kulli muslimin. Di sini dalil yang mengatakan ad-da'watu wajibu aini itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wajibu ainin 'ala kulli muslim wa muslimin liqauli kuntum khaira ummah di sini. Jadi wajib aini, seluruhnya wajib untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Halaman 74 sama kanu la yatanahuna raddu 'ala ra'i al-awwal, jawaban daripada dalil pertama wal takum minkum, antum baca ya. Ini perbedaan-perbedaan saja. Sampai terus masih dalil sampai 77 al-ahadis sampai hadis-hadisnya dibaca. Jadi 65 masih hadis dan ini. Kemudian yang 64 coba al-mabhasul khamis nususu fil haddi al da'wah. Nas-nas atau dalil-dalil untuk nasihat dalam berdakwah. Yaitu wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ya Allah, orang berdakwah dari pahalanya banyak, juga ancamannya juga banyak juga. Ya, ancamannya banyak. Innal ladziina yaktumuna ma anzalallahu minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Halaman 74. Itu dalil-dalil nusus-nusus dalil-dalil nasihat untuk dakwah. Syawahidu wa amsilatu rukhsah dan azimah. Jadi syawahid ada yang mengambil rukhsah dan ada yang mengambil rukhsah itu toleransi. Ada yang mengambil dengan azimah, yaitu azam yang kuat. Akhdhu bir rukhsah ba'du du'at. Sebagian du'at, sebagian dai ada yang mengambil rukhsah akhdul bil azimah ba'dum ukhra minhum. Ada yang mengambil dengan azimah. Qala Abdullah ibn Mubarak lama balagha Abu Hanifah qatla Ibrahim as-sa'ir baka hatta dhananna annahu simatu fakhallu bihi faqala kana wallahi rajulan aqilan walaqad kuntu akhafu alaihi hadal amr. Qultu wa kaifa kana sababuhu? Qala kana yaqdumu wa sa'alni wa kana shadidul budli li nafsi fi ta'atillah wa kana shadidul wara'i wa kuntu rubbama qaddamtu ilayhi shay' fayas'alni wa sa'alani fayas'alni anhu wa la yardahu wa la yadhuquhu wa rubbama radihi fa'akalau. Jadi ada yang sangat kuat sekali, ada yang tawassuton dan sebagainya. Itu silahkan, yang penting jangan sampai melampaui batas, yaitu keras, membid'ahkan, menyalahkan. Ya, standar kita itu ya dalilnya tadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, tapi tetap dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bainar rukhsah wal azimah, itu baca sendiri saja ya, antara rukhsah dan azimah. Al muslim da'yatun fi kulli hal, ada halaman 60 itu.
ya seorang muslim itu dai, yaitu berdakwah di dalam setiap hal, setiap keadaan. Ya, idza amartukum bi syai'in fa'atu minhu mastata'tum. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Yaitu dengan kekuasaan man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, yaitu dengan kekuasaan setempat. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, dengan lisan nasihat, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Kalau nggak bisa juga, udah dicoba pertama, udah dicoba kedua, jangan langsung ketiga dulu. Sama kita menasihati ini juga santri atau mahasiswa dengan peraturan yang ada, kemudian setelah itu nggak menjalankan, rambu-rambu, maka dengan lisan dipanggil, ya. Kemudian sama orang tua juga mendidik anak juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, doakan seperti doanya orang-orang soleh mendoakan umatnya, doakan. Maka ketika Rasulullah SAW di Taif itu kan, malaikat menawarkan sekian banyak azab agar dibalikan, agar di gunung itu dilimpahkan, agar dibalik dan sebagainya. Maka Rasulullah menjawab dengan hikmah, yaitu mereka tidak hum la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Semoga kelak dari mereka ada yang mengetahui dan masuk Islam. Di situ harapannya. Meskipun Rasulullah sudah sudah banyak, ya istilahnya udah menerima di Taif itu berbagai ujian sehingga berdarah dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah dengan hati mulia, dengan nasihat hikmahnya itu bisa lulus, mengatur strategi dan lain sebagainya, karena semua ini adalah yang menggerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar, kita berdakwah itu jangan lupa Allah selalu bersama kita, selalu berdoa, minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-amru bis asani al-qiyamu bid'awati wa iblaghu risalatil Islam fi syu'ubil ardi qatibul hatta yablughul Islam ma balaghal laili wan nahar li'anna risalatal Islam ja'at 'amah lil mujtama' wa yajibu iblaghuha lil mujtama'. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali rahmat bagi alam semesta. Masyaallah, luar biasa. Ad-da'watu wajibatun aini al-yaum. Dakwah sekarang itu wajib aini, katanya. Pada hari ini adalah da'watun wajibun ainil yaum. Ad-da'watu wajibun ainil yaum bi ijma'il ummah. Kullu fi majalihi wa kullu fi hisbi taqati. Jadi sekarang itu wajib aini, zaman sekarang itu hari ini wajib aini, semuanya harus berdakwah. Semuanya harus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Halaman 66. Kemudian halaman 66 ya. 65 tadi 66. Alhamdulillah. Ikhwatul iman yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, tugasnya bagi yang belum mengumpulkan tugas tadi tentang perbedaan salafi dan ahlus sunnah wal jamaah, nanti ada tugas lagi. Ya, kelompok setiap pertemuan saya akan berikan tugas tentang aliran kelompok di Indonesia. Sekarang tulis ya tugasnya untuk pekan depan ya, yaitu tentang aliran kelompok Syiah dan Syiah, tentang Syiah sama Astagfirullahaladzim, lupa. Astagfirullahaladzim. Islam liberal. Nah, Syiah dan Islam liberal ya. Bikin makalah 2. Syiah dan Islam liberal. Bagaimana sih kelompok Syiah dan Islam liberal itu kan di Indonesia. Kalau Syiah itu ya udah mencakup dunia ya, Syiah. Pusatnya ya gitu. Baik, semoga antum dalam bimbingan Allah dan kita semua dalam kesehatan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
Aqulu qouli hadza, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.